Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah, amma ba'd. Pemirsa yang berbahagia, pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan pembahasan saya tentang cara baca kitab secara cepat, dan kali ini kita akan membahas rumus yang ketiga, yaitu rumusnya isim nakiroh bertemu dengan isim nakiroh yang terdiri dari isim sifat. Ya, jadi kalau ada dua isim, yang satu isim nakiroh, kemudian yang kedua isim nakiroh yang kedua ini terdiri dari isim sifat, maka ini namanya sifat mausuf. Jadi isim yang pertama namanya mausuf yang disifati, isim yang kedua namanya sifat. Dan bacaan mausuf tergantung amilnya. Kalau dia mengharuskan dibaca rofa, maka dibaca rofa. Kalau mengharuskan dibaca nasab, maka dibaca nasab. Kalau mengharuskan dibaca jar, maka dia dibaca jar. Sedangkan untuk sifatnya, bacaannya mengikuti mausufnya, mengikuti isim yang pertama, mengikuti isim yang disifati. Ya. Kalau mausufnya atau isim yang pertama tadi dibaca rofa, maka sifatnya dibaca rofa. Kalau isim yang pertama atau mausufnya dibaca nasab, maka sifatnya dibaca nasab. Begitu juga kalau mausufnya atau sifatnya dibaca jar, maka sifatnya dibaca jar. Ya, jadi dua-duanya isim nakiroh, yang satu isim biasa, yang kedua terdiri dari isim sifat. Apa itu isim sifat? Isim sifat adalah isim yang menunjukkan arti sifat. Di antaranya adalah isim fa'il, isim maf'ul, isim sifat musyabbahah, atau isim sifat mubalaghah. Di antara wazan-wazannya, kalau untuk fi'il yang 3 huruf, ada wazan fa'ilun, ada wazan maf'ulun, ada wazan fa'ilun, ada wazan fa'ilun, ada wazan fa'ulun, ada wazan fa'alun, fa'lanun, dan mif'alun. Ini wazan-wazan isim sifat. Kita lihat contohnya. Contoh yang pertama adalah Muhammadun tilmidun mujtahidun. Di sini Muhammadun isim ma'rifat pertama kali, kemudian ada isim nakiroh tilmidun, berarti kaidah yang pertama kemarin dia sebagai khobar. Setelah tilmidun ada isim nakiroh lagi, tapi terdiri isim sifat mujtahidun. Ini namanya mujtahidun sebagai sifat dari tilmid. Muhammad adalah murid yang rajin. Tilmidun dibaca rofa karena khobar, mujtahidun dibaca rofa juga karena dia sebagai sifat. Karena sifat itu bacaannya mengikuti yang disifatinya. Allahu Rabbun Rahimun. Allahu sebagai mubtada, ya, dibaca rofa, ma'rifat di awal kata, di awal kalimat. Rabbun, isim nakiroh setelah ma'rifat itu berarti menjadi khobar, isim nakiroh. Setelah itu ada Rahimun, isim nakiroh lagi yang terdiri dari isim sifat yang pengasih. Maka di sini Rahimun sebagai sifat dari Rabbun, karena itu bacaannya disamakan dengan Rabbun. Kalau Rabbunnya dibaca rofa, maka Rahimun juga dibaca rofa. Dzalika qalamun jadidun. Dzalika isim ma'rifat di awal kata karena isim isyarah, qalamun khobarnya. Ini isim nakiroh. Setelah itu ada isim nakiroh lagi, enggak ada alnya di sini, maka dia sebagai sifat. Isim nakiroh terdiri dari kata sifat, maka dia sebagai sifat. Jadi bacaannya disesuaikan dengan qalamun, disamakan dengan qalamun. Dzalika qalamun jadidun. Kemudian fatahtu baban shaghiran. Saya membuka baban shaghiran. Di sini ada kata baban, isim ma'rifah, isim nakiroh, kemudian shaghiran. Shaghiran di sini juga isim nakiroh tapi berupa isim sifat, kecil artinya. Jadi dia dibaca sebagaimana baban. Baban dibaca nasab karena dia sebagai maf'ul bih, nanti kita akan bahas berikutnya, harus dibaca nasab. Shaghiran juga dibaca nasab karena dia sebagai sifat. Muhammadun nabiyyun karimun. Muhammad sebagai mubtada dibaca rofa,
Nabiyun sebagai khobar, isim nakirah. Nah, setelah itu ada lafadz karimun, isim nakirah juga yang terdiri dari sifat, isim sifat. Maka dia sebagai sifat dibaca seperti nabiyun, seperti yang disifatinya atau mausufnya, dibaca rofa, karimun. Abdullah ustadzun azizun. Abdullah, abdun mubtada, isim ma'rifat di awal kalimat. Ustadzun isim nakirah, maka ini menjadi khobar. Azizun, nah ini isim nakirah juga tapi terdiri dari isim sifat, maka dia menjadi sifat. Rasulullah abdun syakurun. Rasulullah, ini rasulu dibaca rofa sebagai mubtada, abdun sebagai khobar dibaca rofa, syakurun isim nakirah yang terdiri isim sifat ikut wazan fa'ul, maka dia juga menjadi sifat, bacaannya sama dengan abdun syakurun dibaca rofa. Hadza rajulun thayyibun. Hadza isim isyarah sebagai mubtada, rajulun isim nakirah, maka dia sebagai khobar, thayyibun orang yang baik, maka dia sebagai sifat. Nakirah terdiri dari isim sifat, maka sebagai sifat dan dibaca sesuai dengan rajulun. Zaidun la'ibun mahirun. Zaidun sebagai mubtada, isim ma'rifat di awal kalimat, kemudian setelahnya nakirah, maka sebagai khobar, la'ibun dibaca rofa, mahirun, nah ini ikut wazan fa'ilun, isim sifat, maka dia juga sebagai sifat dibaca rofa. Ra'aitu rajulan aliman. Nah ini ada kata isim rajulan, isim nakirah dibaca nasab. Aliman ada nakirah juga terdiri dari isim sifat, maka juga dia sebagai sifat dibaca nasab. Ya. Ini yang isim nakirah. Berikutnya adalah isim ma'rifat. Jadi ada dua isim, yang satu ma'rifat, yang kedua juga ma'rifat, tetapi terdiri dari isim sifat, maka juga dijadikan sebagai sifat. Bacaannya sama dengan yang disifati. Ya, sebagai contoh di sini adalah al-islamu huwa ad-dinu al-qayyimu. Nah, di sini al-islamu sebagai mubtada ya di awal kata, di awal kalimat, kemudian ada domir huwa, domir fasal namanya. Ad-dinu sebagai khobarnya, karena ada alnya, maka dia sebagai khobarnya. Al-qayyimu, ada al, maka al yang kedua, kata yang kedua yang ada alnya ini, isim ma'rifat juga, terdiri dari isim sifat, dijadikan sebagai sifat. Dia sebagai sifat, bacaannya sama dengan ad-dinu. Yang kedua, Aliyun huwa as-sahabiyyu al-jalilu. Ali sebagai mubtada, huwa dhamir fasl. As-sahabiyyu sebagai khobarnya, karena khobar dibaca rofa. Kemudian al-jalilu, ini ada al juga. Yang isim pertama ada al ma'rifat, yang kedua ada al ma'rifat, dan terdiri dari isim sifat ikut wazan fa'il, maka dia juga sebagai sifat dibaca sama dengan yang disifati, sama dengan as-sahabiyyu. Kalau as-sahabiyyu sebagai khobar dibaca rofa, maka al-jalilu juga dibaca rofa. Hadza al-Qur'anu al-karimu. Hadza isim isyarah mubtada, al-Qur'anu sebagai khobar, al-karimu sebagai sifat, karena sama-sama isim ma'rifat. Yang keduanya isim ma'rifat ada terdiri dari isim sifat, maka bacaannya Al-Qur'anu dibaca rofa, Al-Karimu juga dibaca rofa. Ja'a at-talibu al-mujtahidu. Ja'a fi'il, at-talibu sebagai fa'il. Fa'il nanti kita akan bahas, akan datang insyaallah. Dia harus dibaca rofa. Kemudian ada isim lagi yang ma'rifat. At-talibu ma'rifat, ada alnya, yang kedua ada alnya juga. Al-mujtahidu sama-sama ma'rifat. Nah, berarti yang kedua disebut dengan sifat. Dan sifat itu bacaannya mengikuti yang disifatinya. Ja'a at-talibu al-mujtahidu. Ya, datang seorang murid yang rajin. Huwa al-hakimu al-adilu. Dia adalah hakim yang adil. Nah, huwa mubtada, al-hakimu sebagai khobar. Khobar dibaca rofa. Al-adilu sama-sama ada alnya. Ini isim sifat ada alnya, sama-sama ma'rifat. Jadi harus dibaca rofa juga, ya, al-hakimu al-adilu.
Al-Qur'anu huwa al-kitabu al-azizu. Al-Qur'an sebagai mubtada di awal kalimat. Kemudian al-kitabu sebagai khobar. Al-azizu sebagai sifat dibaca sama dengan al-kitabu. Dibaca rafa. Al-ilmun nafi' huwa an-nuru. Nah, di sini di awal kalimat ada kata al-ilmu. Ada alnya. Kemudian yang kedua an-nafi'u. Jadi dua-duanya ma'rifat, isim yang kedua itu terdiri dari isim sifat, maka dia menjadi sifat. Karena al-ilmu mubtada dibaca rafa, maka sifatnya juga dibaca rafa. Al-ilmu an-nafi'u. Huwa dhamir fasal an-nuru khabarnya. Al-madrasatu ad-diniyatu fi Banjil. Al-madrasatu isim ma'rifat di awal kalimat, berarti dia menjadi mubtada. Kemudian kata yang kedua adalah isim ma'rifat juga, ad-diniyatu. Nah, sama-sama ada alnya, kemudian dia terdiri dari isim sifat karena ada ya nisbat di situ, maka dinamakan sifat juga. Jadi bacaannya sama dengan al-madrasatu. Al-madrasatu ad-diniyatu fi Banjil. Ini huruf jar majrur. Ishtaraitu as-sayyarata al-jadidata. Ishtaraitu fi'il dan fa'il. As-sayyarata berarti menjadi objek, menjadi maf'ulnya. Nanti kita akan bahas insyaallah pada pertemuan berikutnya. As-sayyarata menjadi maf'ul harus dibaca nasab. Setelahnya ada kata al-jadidata. Ini juga sama-sama ma'rifat dan sama-sama mu'annas, dia menjadi sifat. Karena itu dibaca sesuai dengan as-sayyarata, sesuai dengan mausufnya. Karena sifat itu sama bacaannya dengan yang disifati. Kalau yang disifatinya dibaca nasab, maka sifatnya juga dibaca nasab. Kalau yang disifatinya dibaca jar, maka sifatnya juga dibaca jar. Yang terakhir, ra'aitu al-mar'ata al-jamilata. Ra'aitu, saya melihat, fi'il dan fa'il, berarti berikutnya adalah al-mar'ata sebagai maf'ul, objek dibaca nasab. Setelahnya ada isim yang ada alnya juga, al-mar'ata al-jamilata, dan dia termasuk isim sifat, maka dia menjadi sifat. Ketika menjadi sifat, maka bacaannya disamakan dengan al-mar'ata. Jadi kesimpulannya bahwa sifat itu harus sesuai dengan yang disifatinya. Dalam hal bacaannya pertama kali, yaitu bacaan rofa, bacaan nasab, bacaan jar. Yang kedua diantaranya harus sesuai dengan mudzakkar dan mu'annasnya. Dan sifat terdiri dari isim sifat, yaitu ikut wazan fa'ilun, maf'ulun, fa'ilun, fa'ilun, fa'ulun, fa'alun, mif'alun, dan lainnya. Saya kira itu untuk pembahasan kali ini tentang sifat dan mausuf. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.